Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 program Ilmu Pengetahuan Alam Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran melalui online. Untuk matematika peminatan kali ini akan saya bahas tentang bab 1 limit fungsi trigonometri, bab 2 turunan fungsi trigonometri untuk semester ganjil. Adapun bab 3 distribusi peluang binomial, distribusi normal dan uji hipotesis adalah untuk materi di semester genap. Anak-anak sekalian, kita mempelajari bab 1 yaitu limit fungsi trigonometri. Ada dua bahasan, yaitu yang pertama limit fungsi trigonometri di suatu titik atau limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Yang kedua adalah limit ketakhinggaan fungsi trigonometri. Kita mulai membahas mengenai masalah limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nilai limit fungsi trigonometri, misalkan f adalah sebuah fungsi. Didefinisikan fungsi f merupakan pemetaan dari bilangan real, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Maka diperoleh pemahaman yang pertama adalah limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada, jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Yang kedua, misalkan kita pandang limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu C adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati sudut C baik dari kiri maupun dari kanan. Kemudian yang ketiga adalah limit fungsi trigonometri f itu mempunyai sifat bahwa limit x mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L jika hanya jika limit x mendekati C dari kiri untuk fungsi fx sama dengan limit x mendekati C dari kanan untuk fungsi fx sama dengan L. Anak-anak sekalian, dalam pemahaman konsep limit dapat kita pahami pada slide ditunjukkan bahwa ada sebuah grafik dari fungsi fx yang dimana grafik itu dihubungkan dari sumbu x dengan sumbu y. Untuk sumbu x pada bahasan trigonometri sebagai sudut, maka dari grafik fungsi fx tentu mempunyai pasangan berurutan yaitu x, y. Misalkan pada sumbu x ada C1 mempunyai pasangan L3. Ada C2 mempunyai pasangan berurutan L4. Ada C3 mempunyai pasangan berurutan L5. Ada C4 mempunyai pasangan berurutan dengan L2. Ada C5 mempunyai pasangan berurutan dengan L1. Ada C6 mempunyai pasangan berurutan dengan L6. Dan ada C7 mempunyai pasangan berurutan dengan L7. Akan tetapi dapat dilihat bahwa untuk C ternyata tidak ditemukan pasangannya dengan L. Ketika tidak ditemukan pasangan berurutannya ini, ketika f suatu fungsi yang didefinisikan x dipetakan fx tidak ditemukan pasangan berurutan x, y, maka digunakan konsep pendekatan limit. Untuk mencari nilai C, dapat digunakan pendekatan dari kiri untuk limit X mendekati C dari kiri untuk fungsi fx sama dengan L.
Dan pendekatan dari kanan, limit X mendekati C untuk fx sama dengan L. Ketika ada pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan, maka diperoleh bahwa limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. Artinya bahwa karena C-nya itu didekati dari kanan dan juga didekati dari kiri, maka hasilnya L juga merupakan pendekatan. Inilah sekelumit konsep tentang pemahaman limit, baik itu limit secara umum maupun limit trigonometri. Anak-anak sekalian, dalam limit fungsi secara umum ada sifat yang dapat ditunjukkan dalam slide ini yang merupakan sifat-sifat limit fungsi. Ada A, sifat A, sampai dengan sifat I. Sifat-sifat limit ini, anak-anak sekalian, saya harap untuk selalu difahami, kalau bisa dihafalkan. Selanjutnya adalah kita menentukan limit fungsi trigonometri di suatu titik. Misalkan ada contoh soal, hitunglah nilai limit dari limit X mendekati Pi untuk sin X min cos X. Contoh soal B, limit X mendekati Pi per 4 untuk sin X plus cos X per sin X. C, limit X mendekati 0 untuk sin X min cos X per sin X. Untuk D, limit X mendekati 0 untuk sin X per cos X plus sin X. Kita coba untuk membahas contoh soal seperti ini. Yang pertama adalah untuk limit X mendekati Pi untuk sin X min cos X. Kita harus melakukan tes limit terlebih dahulu. Di mana X sama dengan Pi, yang Pi ini merupakan sudut radian sebesar 180 derajat, maka sin X min cos X sama dengan sin 180 min cos 180. Sin 180 adalah 0, cos 180 min 1, sehingga sama dengan 1. Jadi limit X mendekati Pi untuk sin X min cos X sama dengan 1. Untuk contoh soal B, limit X mendekati Pi per 4 untuk sin X plus cos X per sin X, kita juga harus melakukan tes limit terlebih dahulu, di mana X sama dengan Pi per 4, maka sin Pi per 4 plus cos Pi per 4 per sin Pi per 4, maka sama dengan sin Pi per 4 adalah setengah akar 2, cos Pi per 4 setengah akar 2, sin Pi per 4 setengah akar 2, sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi limit X mendekati Pi per 4, sin X plus cos X per sin X sama dengan 2. Pi per 4 adalah 45 derajat. Sehingga kalau kita ingat di sudut istimewa dalam trigonometri bahwa sin 45 cos 45 sama dengan setengah akar 2. Kita lanjutkan untuk pembahasan C. Limit X mendekati 0. Sin X min cos X per sin X. Kita juga harus melakukan tes limit di mana X sama dengan 0 untuk sin X min cos X per sin X. Sin 0 sama dengan 0,
cos 0 sama dengan 1. Sin 0 sama dengan 0. Min 1 per 0 sama dengan min tak terhingga. Jadi limit X mendekati 0 untuk sin X min cos X per sin X sama dengan min tak terhingga. D. Limit X mendekati 0 untuk sin X per cos X plus sin X. Tes limitnya, di mana X sama dengan 0, maka sin 0 per cos 0 plus sin 0 sama dengan 0 per 1 plus 0. 0 per 1 sama dengan 0. Jadi, limit X mendekati 0 untuk sin X per cos X plus sin X sama dengan 0. Kenapa kita itu harus melakukan tes limit? Sebab di dalam melakukan perhitungan limit atau menyelesaikan soal limit, maka harus menghasilkan bilangan tertentu. Bentuk yang tidak diperbolehkan atau yang harus dihindari adalah bentuk dari hasil limit yang tak tentu, seperti 0 per 0. Bentuk yang diperbolehkan adalah 0 per 2 misalnya, sama dengan 0, dan 3 per 0 sama dengan tak terhingga. Dari pembahasan ini, kita memperoleh bahwa hasil daripada soal A, B, C, D adalah bilangan tertentu. Sehingga penyelesaian limit yang fungsi trigonometri yang seperti ini adalah benar. Selanjutnya adalah menentukan limit fungsi trigonometri yang mengandung sinus dan tangen. Dimiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Sifat yang kedua, limit X mendekati 0 untuk X per tangen X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0 untuk tangen X per X sama dengan 1. Untuk menurunkan rumus limit fungsi tersebut, dalam hal ini akan saya sampaikan dalam kegiatan privat atau pembimbingan kepada anak-anakku sekalian. Untuk itu, kita coba untuk menerapkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri untuk sinus dan tangen tersebut dalam soal. Contohnya, tentukan nilai setiap limit fungsi berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 3X. Soal yang B, limit X mendekati 0 untuk tangen pangkat 3, 5X per 10X pangkat 2 kali sin setengah. Yang C, limit X mendekati pi per 2, sin pangkat 2, n min pi per 2 per n min pi per 2 kali 3n. Kita mencoba untuk membahas ketiga soal ini. Yang pertama adalah limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 3X. Dari bentuk limit yang seperti ini, kita harus membuat pola, bahwa pola tersebut bertujuan untuk menuju kepada sifat daripada limit trigonometri atau sifat limit trigonometri yang mengandung sinus dan tangen. Sehingga limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 3X sama dengan limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 3X kita kalikan dengan suatu bilangan 1 yang kemudian kita rubah bentuknya menjadi 5X per 5X. Sehingga diperoleh tangen 5X per 5X.
kali 5X per 3X. Tujuannya adalah untuk menuju kepada sifat daripada limit, bahwa limit X mendekati 0 untuk tangan 5X per 5X, kemudian kali dengan 5X per 3X. Di mana sifat limit X mendekati 0 untuk tangan 5X per 5X sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan 5 per 3, sehingga sama dengan 5 per 3. Jadi limit X mendekati 0 untuk tangan 5X per 3X sama dengan 5 per 3. Ini adalah untuk menyelesaikan limit apabila menggunakan sifat. Ada cara untuk kreatif yang lebih cepat, di mana sinus dan tangen dalam limit fungsi fx dapat diabaikan, dan yang dihitung hanya bentuk aljabarnya saja. Contohnya seperti soal pada A ini, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk tangan 5X per 3X, kita ambil 5X per 3X-nya, sehingga diperoleh 5 per 3. Selanjutnya untuk soal B. Untuk soal B. Limit X mendekati 0, tangen pangkat 3 5X per 10X pangkat 2 kali sin setengah X. Ini juga dibentuk suatu pola atau dirubah bentuk soalnya dalam satu pola yang menuju kepada sifat daripada limit X mendekati 0 untuk tangen. Sehingga diperoleh bahwa limit X mendekati 0, tangen 5X per 5X, kali 5X per 10X, pangkat 2, kali limit X mendekati 0, untuk tangen 5X per 5X, kali setengah X per sin setengah X, kali dengan 5X per setengah X. Di sini juga dibutuhkan setengah X, karena untuk menuju kepada sifat sin. Sehingga diperoleh bahwa setengah ini bisa dikeluarkan, limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 5X, pangkat 2 kali 5X mendekati 0 untuk tangen 5X per 5X, kali limit X mendekati 0 untuk setengah X per sin setengah X kali 10. Sehingga diperoleh bahwa setengah tetap, limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 5X adalah 1, kuadratnya tetap. Terus kemudian limit X mendekati 0 untuk tangen 5X per 5X juga sama dengan 1, kali limit X mendekati 0 untuk setengah X per sin setengah X juga sama dengan 1, kali 10, sehingga sama dengan 1/4 kali 10 sama dengan 5 per 2. Sehingga limit X mendekati 0 untuk tangen pangkat 3 5X per 10X pangkat 2 kali sin setengah X sama dengan 5 per 2. Ini adalah untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat daripada limit trigonometri yang mengandung sinus dan tangen. Adapun cara cepat atau cara kreatif untuk soal B, limit X mendekati 0 untuk tangen pangkat 3 5X per 10X pangkat 2 kali sin setengah X, kita ambil bentuk aljabarnya saja, yaitu 5X pangkat 3 per 10X pangkat 2 kali setengah X. Sehingga X-nya bisa dihilangkan, tinggal 125 per 50 sama dengan 5 per 2. Ini adalah cara kreatif. Demikian anak-anakku sekalian, untuk segmen yang pertama yang dapat kami jelaskan. Adapun untuk soal C, saya meminta kepada anak-anakku sekalian, saya mengharap kepada anak-anakku sekalian untuk dipelajari dengan seksama, kemudian dengan apa yang saya sampaikan itu tadi dijadikan dasar untuk mengerjakan, dan semoga
bisa memahami dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan anak-anak sekalian, kelas 12 program IPA Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Semoga saja kita semuanya dapat memahami dengan baik. Dan insya Allah kita akan bertemu di segmen berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.